Shalom semua. Terima kasih sebelumnya Pak Teguh yang telah mengundang saya. Saya kenal Pak Teguh ini sudah lama karena istri Pak Teguh, ya, anaknya Jesa ini adalah teman anak saya di sekolah di TK ya, waktu itu ya. Nah, kebetulan sudah kenal lama. Beberapa waktu yang lalu kami juga singgah ke sini, Bapak Ibu ya, dan bersyukur pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya juga bersyukur dalam hati saya karena saya dilahirkan dari keluarga yang non-Kristen. Seluruh keluarga saya Buddhis, Bapak Ibu, dan puji Tuhan, saya yang pertama kali di dalam keluarga saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lepas dari itu, kurang lebih 4-5 tahun saya berdoa buat semua keluarga kami, orang tua saya, Bapak Ibu saya, kakak saya semua terima Tuhan. Jadi saya benar-benar kalau ditanya apa hadiah terbesar atau apa yang paling saya syukuri dalam hidup saya, bukan harta, bukan kekayaan, tetapi adalah keselamatan, Bapak Ibu, yang saya terima. Karena saya lahir tidak bawa apa-apa, mati juga tidak apa-apa, semua demikian Bapak Ibu ya. Cuma satu yang berbeda, ketika terima Tuhan, maka itu adalah kunci keselamatan kita. Yang kita bawa ke surga nanti adalah ketika kita sudah dalam Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin Bapak Ibu. Saya kembali ke firman Tuhan Bapak Ibu ya. Kita buka di Lukas 9 ayat 22 sampai 27, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Bapak Ibu, di perikop yang barusan kita baca, ini kejadian antara Yesus memberikan makan 5.000 orang, mujizat yang Tuhan lakukan, dari 5 roti 2 ikan untuk mengasih makan segitu banyak orang. Setelah kejadian itu, baru perikop ini kita baca. Setelah perikop ini kita baca, ada kejadian berikutnya, yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi ini kejadian antaranya. Setelah makasih makan, murid-muridnya tercengang, wah ini belum pernah ada nabi yang seperti ini. Ini benar-benar Mesias gitu ya. Kemudian ini Yesus mengatakan syarat mengikutnya beliau, syarat mengikut Yesus yang pertama. Karena nanti di perikop berikutnya Yesus mengulang syarat mengikut Dia. Jadi setelah Bapak Ibu membaca ini, ada 3 kata kunci yang kita bisa pelajari bersama Bapak Ibu ya. Syarat mengikut Yesus ada 3. Cuma sebelumnya saya mau angkat gambar saya ini dulu Bapak Ibu ya. Resign from yourself. Artinya apa? Resign itu adalah kalau Bapak Ibu bekerja sebagai karyawan, sebagai staff begitu ya. Anda kalau mau resign itu berarti melepaskan hak dan kewajiban. Misal kalau kita bekerja di satu perusahaan atau di satu instansi begitu ya. Kewajiban saya apa? Bekerja. Pagi datang, sore pulang, melakukan setiap pekerjaan job desk dengan baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Kewajiban saya kalau bos minta apa, saya harus ikuti. Kalau misalnya karyawan lain butuh apa, saya harus support sesuai tanggung jawab kita. Betul? Kewajiban kita. Tapi ada juga hak, yaitu di akhir bulan biasanya terima gaji, ada tunjangan, ada THR-an. Resign dari pekerjaan itu artinya apa? Kita sudah tidak lagi bekerja, nggak usah pagi sore berangkat kerja, tapi juga kehilangan hak. Kehilangan apa? Nggak dapat gaji, nggak dapat tunjangan lagi Bapak Ibu. Loh, itu kalau resign dari pekerjaan. Bagaimana Pak kalau jadi bos? Kan enak, nggak ada yang mecat dia. Siapa yang mecat kalau dia business owner Bapak Ibu? Puji Tuhan, Bapak saya diberikan Tuhan kesempatan untuk jadi business owner, karyawan nggak banyak, cuma 10 orang ya. Tapi saya juga bisa dipecat Bapak Ibu. Ketika customer saya nggak puas dengan saya. Jadi yang bisa mecat saya adalah customer saya, alias dia nggak mau bayar lagi produk jasa saya, akhirnya nggak dapat income, saya nggak bisa gaji karyawan, bangkrut misalnya, sudah nggak jadi business owner lagi. Jadi bos pun, jadi business owner pun bisa dipecat juga Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita resign dari diri sendiri? Kenapa kita harus resign dari diri sendiri? Bapak Ibu, kita resign dari diri sendiri artinya hidup kita itu bukan milik kita lagi. Sekali lagi ya, hidup kita bukan milik kita lagi. Berbeda sama mungkin saudara sepupu kita. Ada hak dan kewajiban mereka. Kewajibannya adalah berdoa rutin berapa kali sehari begitu ya, melakukan kebaikan. Kalau enggak nanti di akhir waktu kehidupannya akan ditimbang mana yang baik, mana yang kurang ya. Kalau enggak dia akan ada hak kewajiban. Jadi kewajibannya adalah melakukan yang baik supaya haknya dapat masuk ke surga. Tetapi kita tidak. Kita diberikan Tuhan keselamatan cuma-cuma. Ya, ini yang bikin, maaf Bapak Ibu, orang Kristen itu menyalahgunakan. Seringkali saya sudah diberi keselamatan, ngelakuin apa aja tenang, mati pasti masuk surga. Kan saya percaya Yesus, keselamatan tidak akan hilang karena saya sudah terima Tuhan. Sejak keselamatan kita terima Bapak Ibu, itu anugerah. Jadi kita resign dari diri sendiri, artinya apa? Kita tidak lagi hidup hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Hidup cari makan, bekerja, banting tulang, bisnis, apapun yang Bapak Ibu lakukan, profesi, jual online ya, bukan untuk memperkaya diri sendiri,
tapi menjalankan tugas panggilan sang panglima tertinggi, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ada 3 kata kunci Bapak Ibu yang kita bisa pelajari hari ini. Yang pertama adalah menyangkal diri. Yang kedua adalah memikul salib. Yang ketiga adalah mengikut Yesus. Nah, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Jadi kalau mau ikut Yesus, syaratnya pertama harus terpenuhi Bapak Ibu, yaitu sangkal diri. Kalau sangkal diri nggak bisa kita lakukan, kita nggak akan pernah mampu melakukan pikul salib. Jadi syarat pertama adalah menyangkal diri dulu. Kedua adalah baru memikul salib, baru kita bisa menjadi pengikut Yesus yang sejati. Bukan agama Kristen Bapak Ibu. Agama gampang ya, kita tinggal minta baptis, kemudian ganti KTP, agama Kristen. Dulu agama saya Buddha Bapak Ibu. Waktu di KTP saya waktu belum terima Tuhan, sekarang agamanya Kristen. Tapi belum tentu saya pengikut Yesus kalau saya tidak menyangkal diri, memikul salib, baru ikut Yesus. Ada 3. Saya kasih cerita ini dari kisah di Jepang Bapak Ibu. Ada seorang Zen Master namanya Hakuin. Beliau bukan orang percaya Yesus, tapi hidupnya seperti pengikut Kristus. Kalau beliau bisa Bapak Ibu, apalagi kita yang sudah terima keselamatan ya. Saya ambil cerita konteks dari seorang Zen Master, seorang penganut agama Zen di Buddha aliran Zen ya di Jepang. Satu kali Master Hakuin ini Bapak Ibu punya jemaat yang banyak. Banyak orang-orang datang untuk berguru, untuk bertanya bagaimana mendapat pencerahan dalam hidup mereka. Saking banyaknya jemaat Bapak Ibu sampai rumahnya nggak muat. Nah, satu kali ada tetangganya ya, di mana bapak sama ibu ini, suami istri ini punya anak perempuan remaja. Mengandung, hamil di luar nikah. Terus bapaknya ini kan marah. Kamu ngaku sama siapa berbuat? Kamu belum menikah kok sudah hamil di luar nikah. Si gadis remaja ini ngomong Bapak Ibu, saya dihamili oleh Master Hakuin. Kaget. Masa gak mungkin? Wah, itu guru kita kok. Kita setiap kali ada kesulitan selalu bertanya pada beliau. Gak mungkin. Iya Pak, aku dihamili oleh sang master itu. Akhirnya bapaknya muara, ibunya muara, manggil media sekalian, ngambil wartawan, datang ke rumah Master Hakuin. Tanya, ayo kamu ngaku, kamu yang hamili anak saya ya? Master Hakuin cuma bilang, saya baca dalam literatur bahasa Inggris Bapak Ibu ya, is that so? Artinya, iya ta, bahasa Jawa ngono. Jadi sang master itu tidak mengelak, bukan saya tidak melakukan kok, cuma ngomong iya ta. Tambah ngamuk Bapak Ibu. Wah, berarti kita nan pelaku nih. Cuma iya ta, marah, dimasukkan ke polisi penjara. Itu di penjara, sang Hakuin, Master Hakuin ini tidak panggil pengacara, tidak minta aju banding pengadilan, ya, diem aja penjara Bapak Ibu. Terus setelah itu bayi ini tidak digugurkan. Sekian bulan lahir Bapak Ibu. Terus 2 tahun setelahnya, karena Master Hakuin ini di penjara berkelakuan baik ya, tidak macam-macam, 2 tahun bebas bersyarat, boleh pulang ke rumah. Nah, setelah tahu kabar dari Master Hakuin ini 2 tahun lewat di penjara, bayinya sudah mulai gede, 1 tahun lebih Bapak Ibu. Bapaknya jek ngamuk berapi-api tuh. Datang ke rumahnya. Iki wis ramu teni anakmu. Aku gak gelem repot. Anakku cing pedok iki kuliah katanya gitu ya, mau kuliah. Terus cuma ngomong, is that so? Iya ta. Wis kene tak ramu teh. Tambah ngamuk, yo pantes dhek gelem mau bapake kan gitu ya. Selang Bapak Ibu kurang lebih 5 tahun, bocah itu mulai besar ya, sudah sekian tahun, 5 tahun. Kemudian putrinya tadi, nah Pak, aku 5-6 tahun ini gak enak hatiku karena sudah menipu orang banyak, termasuk diriku sendiri. Aku gak nyaman. Sakjane bukan Master Hakuin itu yang lakuin, tapi aku ambil arek yang jualan daging di pasar. Pacari, baru ngaku setelah 5-6 tahun. Loh, terus ya apa iki? Loh, selama ini kamu itu bohong. Iya Pak, aku gak enak. Tiap hari aku dihantui rasa takut dan bersalah. Kasihan Master itu. Dia sama sekali nggak mengelak apapun, dia tetap merawat anak. Akhirnya apa? Bapaknya bingung, ya begitu. Manggil wartawan lagi, datang ke rumahnya sang master tadi. Sang master tadi ditanya, Master, saya minta maaf selama 5-6 tahun ini telah merugikan Master Hakuin. Anak saya perbuat ini dengan pacarnya. Sang Master Hakuin ngomong apa? Iyota lagi. Terus akhirnya Bapak Ibu, media meliput, belum ada sosmed ya, di koran-koran di Jepang viral waktu itu ya, banyak cetakan-cetakan. Akhirnya Hakuin ini menjadi tokoh di buku-buku literatur ya, manajemen yang saya pelajari Bapak Ibu. Kemudian apa? Guru ini Bapak Ibu, nama baiknya apa? Dipulihkan. Dulu jemaatnya cuma sedikit, sekarang tambah banyak di seluruh dunia. Orang-orang bule pun datang belajar sama Master. Dia benar-benar master karena difitnah, dipenjara,
disuruh ngasuh anaknya bukan anaknya dia tetap ngono ta? Iya ta? Tidak ada komplain sama sekali. Dan orang lihat ini bener ini. Makanya dia semakin banyak. Andai kan waktu itu dia panggil pengacara, panggil hotman, menang Bapak Ibu. Tapi sebagian orang pasti mikir, oh dia nyuap iki. Nyuap pengacara, nyuap hakim. Betul ya Bapak Ibu? Pikiran orang sebagian, alah wis percuma. Seorang master kok cabul berbuat zina. Sebagian pasti nggak percaya, pikir pakai uang kan memenangkan perkara. Pasti juga jemaatnya tambah lama tambah sepi, betul Bapak Ibu? Nggak datang karena dia sudah tercemar nama baiknya. Padahal dia nggak melakukan. Bisa jadi dia panggil pengacara hebat dan menang, tapi bisa jadi juga dia kehilangan pengikutnya. Betul Bapak Ibu? Itulah menyangkal diri. Menyangkal diri itu adalah kalau kita nggak ngelakuin pun kita tetap ngono ta. Tidak perlu mengelak Bapak Ibu. Karena Tuhan yang berikan Tuhan itu hak untuk membela kita. Pembelaan adalah hakku kata, bukan hakmu. Yang akan membela kamu adalah aku. Dan ketika dibela, ya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Berkat luar biasa yang akan kita dapatkan. Nggak tentu berkat dalam bentuk materi. Berkat dalam bentuk kebahagiaan, sejahtera, damai itu adalah berkat. Jadi seorang Zen Master membuktikan bahwa dia menurut saya hanya kenal Yesus menerima, ya sudah. Tetapi banyak orang Kristen yang sudah mengenal Yesus, hidupnya masih kacau balau Bapak. Tidak melakukan firman Tuhan. Ini yang ke syarat penting yang kita perlu ikuti. Pertama apa tadi Bapak Ibu? Sangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, foto yang saya ambil dari internet. Kebanyakan kalau asrama militer seperti ini Pak. Pak Prabowo juga bikin sekolah rakyat ya, dibikin gaya militer. Anak-anak nungakal yang gak karuan itu dimasukkan ke dalam sekolah rakyat itu supaya menjadi baik. Di China Bapak Ibu banyak anak yang main gadget, main game, sampai orang tuanya nggak dianggap, akhirnya pegel orang tuanya, diambil di militer, dididik di militer. Hidupnya berubah total menjadi anak yang baik. Ini adalah ultimate takeover, menyerahkan kendali sepenuhnya. Oh, itu ya Bapak Ibu lewat di belakang ya, bawa senjata ya. Menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak ada lagi hak atas diri waktu kita sendiri. Bisa jadi bangun pagi biasanya jam 8, jam 9 pagi baru bangun, atau bahkan sampai jam 12 siang baru bangun. Jam 4 dia harus bangun Bapak Ibu, bersihin ranjang, betul? Sapu-sapu, padahal biasanya mamanya yang bersihin semua. Jam 8 malam harus tidur, padahal biasanya jam 8 masih kelayapan kemana-mana. Jadi tidak ada lagi diriku, benar-benar memikul salib Bapak Ibu. Kalau di dalam perusahaan Bapak Ibu ya, take over, biasanya ada istilah diakuisisi. Kebetulan saya seorang konsultan bisnis, marketing Bapak Ibu ya, membantu banyak perusahaan juga untuk melakukan strategi bisnis mereka. Oh, kalau mau mengakuisisi bisnis itu dinilai dulu. Bagaimana profitnya, bagaimana dia apa istilahnya, pulaannya di mana, bahan bakunya apa gitu ya. Dari produksi sampai penjualan sampai lagi muter duitnya. Kita ini juga sama loh Bapak Ibu. Kalau di dalam konteks perusahaan, contoh akhir bulan kita terima gaji, langsung kan kita pikir buat Tuhan, persembahan perpuluhan, buat sekolah anak, betul? Buat cicilan, buat listrik, air, pulsa internet, terus buat belanja, betul ya Bapak Ibu ya? Kita akan mikir ya opo iso tahan sampai akhir bulan, gak sampai ngutang kan gitu. Nah sama, kita ini seperti perusahaan loh, diri kita pribadi kita. Pagi bangun, kok mangan opo ya? Belonjo makan, buat supaya nggak sampai sakit, betul ya? Minum obat kalau Bapak Ibu ada yang mungkin ada sakit penyakit. Tapi ketika kita melakukan ini Bapak Ibu, itu tidak lagi di dalam kontrol kita. Kita benar-benar serahkan pada Tuhan sepenuhnya. Izinkan Tuhan yang pegang kendali. Nah, saya coba minta Bapak Ibu lihat sekilas Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Ada kata kunci, mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di samping Yesus. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa? Menyambut anak kecil berarti menyambut Yesus ya. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa? Bapa. Menyambut Yesus berarti menyambut Bapa. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Bapak Ibu, siapa yang masih punya anak balita di bawah 5 tahun, angkat tangan. Bapak Ibu, anak balita itu anak yang menurut saya paling polos, betul ya? Kalau sudah mulai sekolah SD, apalagi SMP, SMA, sudah gede Bapak Ibu, sudah banyak pengaruh lingkungan dari sekolah, dari teman, dan dari pergaulan, dari sosmed dan lain-lain.
Anak kecil itu Bapak Ibu ya, pagi sampai malam itu nggak mikir hari ini mau makan apa, betul? Cuma tinggal, lapar pa, minum susu pa misalnya, betul ya Pak ya? Orang tua akan bagaimana berpikir menyediakan anak saya supaya nggak kelaparan. Makanya nggak heran anak itu selalu sumringah, ceria Bapak Ibu. Pagi sampai sore itu nggak pernah mengerengut. Karena dia percaya kalau hari ini pasti dia bisa makan karena masih ada bapaknya yang di sebelahnya. Padahal nggak ngerti bapak iki ya apa tuku susu, entek iki duite. Gimana caranya bapak ini kan sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua, kuliah anak juga mahal Bapak Ibu ya. Mereka nggak tahu ya apa bapaknya banting tulang supaya iso kuliah. Tapi percaya bapakku pasti iso ya. Tapi anak kecil Bapak Ibu yang Yesus tempatkan di sampingnya itu mengajar kita bahwa kita ini harus menyambut Yesus itu seperti anak kecil. Bapak Ibu yakin punya bapak? Bapak di surga. Yakin nggak? Amin ya, yakin ya. Berarti hari ini jangan takut Bapak Ibu mau makan apa, karena pasti Tuhan berikan. Tapi lewat cara apa kita nggak tahu Bapak Ibu. Yang penting kita bekerja, kita berusaha, kita berdoa. Nggak usah merengut, senyum aja. Ayo sekarang saya minta Bapak Ibu senyum, kasih kanan kirinya senyum dulu. Ayo senyum dulu. Senyum yang ikhlas, yang tulus Bapak Ibu ya. Senyum Pepsodent, betul. Nah, kalau Bapak Ibu bisa senyum seperti anak kecil senyum, nah itu. Halo Dek, nama siapa? Yang itu? Namanya siapa? Namanya Grace. Grace ya, anak siapa? Oh, anak Ibu, ya. Grace. Umur berapa Bu anaknya? 18 bulan. Ya, dia itu nangis ketika cuma haus dan lapar Bapak Ibu, betul ya? Gak akan nangis karena handphonenya disita. Nanti handphone disita itu SD Bapak Ibu biasanya. Ayo mana? Karena sudah seneng handphone. Dia nangis cuman lapar dan haus. Dan kita sebagai orang tua, ibunya Grace, gak akan pernah biarkan dia kelaparan, kehausan, betul Bapak Ibu? Jadilah seperti anak kecil. Kalau Bapak Ibu seperti anak kecil, Bapak Ibu yakin Bapak kita itu melihat kita, gak usah takut lagi. Karena dia akan pelihara kita. Bapak di dunia aja pelihara, ibunya Grace saja pelihara Grace kok. Apalagi Bapak kita yang di surga, kata Yesus. Ya. Maka take over seluruhnya. Hidup kita ini bukan diri kita sendiri, Bapak. Udah, serahkan sepenuhnya. Itu benar-benar menyangkal diri. Kalau kita nggak menyangkal diri, seperti itu caranya, seperti anak kecil, Bapak Ibu. Syarat kedua nggak akan kita bisa lakukan, yaitu memikul salib. Sangkal diri aja nggak gampang ya. Seperti Petrus waktu itu. Petrus pekerjaannya apa, Bapak Ibu? Nelayan. Yesus mengatakan apa? Hari ini kamu akan kujadikan penjala manusia. Pasti nek Petrus ngomong, loh, piro bayaranku Tuhan jadi penjala manusia? Aku sehari dapat ikan segini, tak kilo, tak jual aku iso dapat segini. Ikut jadi penjala manusia, Yesus berapa kasih aku? Hitung-hitungan sih Bapak Ibu. Kalau hitung-hitungan dulu Bapak Ibu, itu syarat yang nggak akan bisa dipenuhi. Ketika itu pula, Petrus menyatakan, siap guru. Dia letakkan semua alat cara dia kerja cari uang itu kan dengan kapal dan jalannya. Letakkan langsung ikut Yesus. Itu menyangkal diri. Langkah kedua apa tadi? Sangkal diri. Yang kedua? Pikul salib. Di dalam istilah tentara, saya sering lihat film Hollywood itu yang tentara Bapak Ibu ya. Itu ada Hell Week, minggu neraka. Persiapan mereka untuk berperang biasanya. Biasanya ada waktu sekian bulan berhenti, sekian ada Hell Week lagi. Kalau Hell Week itu benar-benar forsir untuk berlatih. Seperti kita ini, kalau Bapak Ibu tahu, orang Kristen tidak selalu ada di atas, selalu dikasih jalan sama Tuhan. Kadang Tuhan izinkan kita melalui lembah, betul? Lembah kesulitan. Itu Hell Week kita. Minggu atau bulan paceklik. Aduh, omset turun. Aduh, bosku kok ngamuk. Aduh, misal customerku kok hilang. Aduh, mungkin keluargaku kok berantem. Aduh, istriku kok minggu-minggu ini cerewet sekali sih, gitu ya. Aduh, suamiku kok akhir-akhir ini kok aneh, gitu. Itu adalah minggu yang mungkin Tuhan izinkan Bapak Ibu untuk kita berlatih. Salib itu diizinkan Tuhan untuk kita rasakan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mengalami ini, berarti Bapak Ibu sedang dipercaya Tuhan untuk naik level. Kenapa? Kalau Bapak Ibu yang suka main game anak-anaknya, semakin level naik biasanya semakin sulit. Betul ya? Setelah sulit lalui, levelnya naik. Berarti kalau Bapak Ibu hadapi satu keadaan yang sulit, berarti Bapak Ibu sedang dipersiapkan Tuhan untuk naik level. Saya cerita seperti Bapak Ibu tahu Yusuf toh? Yusuf itu dijual saudaranya, dimasukkan sumur, terus kemudian dijual, difitnah, pernah selingkuh.
sama istri majikannya. Terus setelah itu apa? Di penjara sampai satu ketika menjadi orang kedua setelah Firaun. Betul ya Bapak Ibu ya? Menguasai Mesir waktu itu. Sepanjang perjalanan Yusuf Bapak Ibu, dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah mengeluh. Dia cuma yakin mimpi yang dia waktu kecil ada bintang, satu bintangnya dia disembah sama 11 bintang yang lain. Berpuluh tahun, 40 sekian tahun baru saudaranya datang karena kelaparan, baru bertemu dengan Yusuf. Yusuf pun tidak dendam, tidak marah. Oh kon yo tak buales kon sing ngedol aku di penjara, saiki kesempatan aku orang kedua terbesar setelah Firaun. Bunuh mereka semua. Enggak Bapak Ibu. Tapi dia bilang, lewat jalan aku menderita ini, ternyata Tuhan mempersiapkan aku bisa menghidupi bangsa Israel supaya mereka nggak mati kelaparan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk dalam lembah kekelaman Hell Week ini ya, minggu di mana nggak kayak biasanya, cek wangil ya, Tuhan terasa jauh gitu ya. Padahal Tuhan di hati kita Bapak Ibu. Itu berarti Tuhan sedang mau memakai kita lebih dahsyat lagi. Amin. Kata berkat itu makarios dari bahasa Greka. Artinya adalah bahagia. Jadi berkat itu bukan materi, tapi kebahagiaan, damai ketika kita menghadapi situasi sulit. Itulah makarios. Berkat yang kita baca di Alkitab itu adalah rasa damai bahagia ketika kita alami kesulitan Bapak Ibu. Jadi doa minta berkat bukan selalu dalam bentuk fisik. Kita bisa tidur nyenyak Bapak Ibu, bisa napas, bisa berdiri tanpa bayar, napas tanpa bayar Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kalau seperti mama saya tahun lalu bayar alat ventilator namanya 1 hari 3 juta Bapak Ibu untuk napas, membantu pernapasannya. Kita napas, nggak napas toh? Nggak napas. Kita nggak bayar tau untuk napas. 3 juta ping 30 dino piro Bapak Ibu? Ayo, sudah 100 juta, betul? Jadi kalau kita hitung semua, nggak ada batasnya. Kasih Tuhan itu luar biasa buat kita. Napas nggak bayar, nggak usah cuci darah, ginjal masih utuh gitu ya, masih bisa bersehari-hari bekerja, tidak ada rasa syukur. Syukuri Bapak Ibu, karena memikul salib itu adalah sekecil kita tetap bahagia di tengah kesulitan. Saya ulangi, memikul salib itu adalah tetap bahagia di tengah kesulitan. Itu pikul salib. Nah, sekarang tugas kita adalah bersyukur aja atas setiap nikmat yang Tuhan kasih. Bahagia di tengah kesulitan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Betul Bapak Ibu? Amin? Jangan takut. Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Syarat ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Yang ketiga baru ikut Yesus. Yang pertama tadi apa? Ayo diulang. Yang pertama, sangkal diri. Yang kedua apa? Pikul salib. Yang ketiga, ikut Yesus. Jadi orang Kristen itu adalah pengikut Yesus. Syaratnya harus terpenuhi dulu yang tadi 2 di depan, yaitu apa? Sangkal diri dan pikul salib. Jangan ngaku saya Kristen. Ya, kalau di KTP memang Kristen. Tapi apakah Anda benar orang pengikut Kristus? Apakah saya benar? Nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Saya sudah sangkal diri atau enggak? Saya sudah pikul salib atau enggak? Saya bisa jadi bersikap lain saat di gereja, di rumah, tampar istri, tendangi pecahin piring. Bisa jadi ya. Tapi anak istri saya yang menjadi saksi. Begitu ya, Bapak Ibu. Itu ikut pikul salib. Ya, kepingin marah mbek bojo ya pikul salib, sangkal diri gitu ya. Tetap senyum. Ya, lepaskan ego. Mengikut Yesus adalah loyalitas tanpa cadangan. Atau loyalitas tanpa syarat. Loyal sepenuhnya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah di medan peperangan, pilihannya cuma 2. Hidup atau mati, sudah. Mati pun untuk Kristus, bukan mundur Bapak Ibu ya. Nah, saya barusan 2 minggu waktu di Malaysia kemarin ikut belajar Christian Leadership Bapak Ibu. Ada salah satu teman saya dari Burkina Faso. Itu negara kecil di Afrika bagian barat laut Bapak Ibu, Burkina Faso. Banyak mayoritas di sana sepupu kita ya. Ada satu pasukan yang memang untuk mengerdilkan kekristenan di sana. Dia cerita, hampir tiap hari saya lihat orang ditangkap, diacungkan senjata, disuruh nolak Yesus. Kamu tolak Yesus, hidup, enggak, tembak. Saya tanya, terus ya apa? Enggak, dor langsung. Berikutnya, dor. Jadi mereka itu ketakutan Bapak Ibu. Kalau beribadah seperti ini itu, kita kan enak malah dilindungi tentara tuh Bapak Ibu. Tadi saya masuk pun enggak ditanya KTP, ke gereja gitu, langsung masuk. Hebat Pak Teguh ini, luar biasa Yesus ya Pak. Kalau di sana Bapak Ibu, mengkerdilkan Kristen, itu hidup atau mati kalau percaya Yesus. Maka kekristenan di sana bertumbuh pesat. Di Cina juga Bapak Ibu, mau khotbah harus dicek dulu ini. Catatan saya harus dikoreksi dulu, direkam terus dicek. Kalau enggak saya di ban, nggak boleh masuk Cina lagi.
Kekristenan malah bertumbuh di negara-negara yang sulit untuk melakukan penginjilan. Di negara kita bebas, maka dari situ kekristenan banyak nggak bertumbuh. Nah, ketika di mode ini Bapak Ibu, kita perlu punya semangat seperti ini. Kita ini nobody. Nobody itu bukan siapa-siapa. Kita no one. Dan kita nothing. Tubuh kita bukan tubuh kita lagi. Harga diri kita, jiwa kita bukan milik kita lagi. Dan yang kita punya semua, mobil, rumah, apapun yang melekat di tubuh kita bukan milik kita. Karena ketika Tuhan ambil itu semua, Bapak Ibu tidak ada rasa kecewa sama Tuhan. Ketika istri dipanggil pulang, anak mungkin sakit, tidak ada rasa penyesalan. Karena kalau ketika masih kita menganggap semua itu milik kita, ya, maka kita tidak benar-benar mengikut Yesus. Karena Yesus bilang, ikut aku, tinggalkan semua. Bukan terus akhirnya kita jual semua, enggak Bapak Ibu. Artinya apa? Kita memang dikasih Tuhan kepercayaan untuk apa? Menjadi berkat buat orang lain lewat harta benda kita, lewat tenaga pikiran kita. Tapi ketika itu hilang Bapak Ibu, berarti atau jangan sampai kehilangan Tuhan. Karena ketika itu hilang, Anda kehilangan Tuhan, saya kehilangan Tuhan, berarti selama ini yang kita tuhankan bukan Tuhan Yesus. Yang kita tuhankan adalah alat materi kita, kesehatan kita. Jadi tanpa syarat ikut Yesus tidak dijanjikan selalu ada berkat materi, tapi makarios, tetap bahagia. Dan saya kasih satu ini Bapak Ibu, ilustrasi ya tentang identitas. Merubah atau mengikut Yesus itu harus merubah identitas. Contoh Bapak Ibu, kalau Anda mungkin masih merokok, berupaya mengurangi rokok misalnya ya. Seringkali kalau ketemu sama teman-teman masih merokok gitu ya. Bro, ayo, sedilo ayo. Bojomu gak ngerti gitu ya. Oh sorry, aku wis 2 bulan gak ngerokok ya. Ojo nggodoi aku lah gitu ya. Ojo anu aku. Terus aku wis coba berhenti. Lama-lama ngobrol 1 jam, 2 jam. Ketut Pak, ya coba gak apa-apa. Keterusan akhirnya. Karena apa? Karena lingkungan Bapak Ibu, ya namanya teman kan. Tapi kalau misalnya dia jawab seperti ini, ayo coba, oh sorry, saya bukan perokok. Walaupun dia dulu merokok baru 2 bulan berhenti Pak, tapi dia mengubah di kepalanya adalah, di hatinya, saya bukan perokok. Sampai 2-3 jam ngobrol, dia nggak akan sentuh itu lagi. Karena dia tidak ngomong, saya mencoba berhenti. Tapi dia langsung ngomong, saya bukan perokok. Identitasnya berubah. Itu cara paling simpel Bapak Ibu untuk mengubah habit. Jadi kalau mau ikut Yesus Bapak Ibu, itu kadang ada godaannya. Ubah identitas ketika kita ada di godaan Bapak Ibu. Loh, aku kan bukan diriku lagi. Yesus yang ada di dalam hatiku. Lah aku nek nglakokno iki, Yesus di dalam diriku, bukan Yesus tidak di surga, Yesus tidak jauh Bapak Ibu. Jangan berpikir Yesus itu jauh. Anda kalau berpikir Yesus Bapa di surga itu jauh, ketika ada godaan itu selalu mudah kita jatuh dalam dosa lagi. Tapi kalau Yesus itu ada di hati kita, saat ada godaan Bapak Ibu, itu seperti kita itu tidak mampu melakukan lagi dosa, malah jijik karena sudah berubah identitasnya. Mengikuti Yesus itu indah, damai Bapak Ibu rasakan. Kalau dibanding orang dunia, kita itu terasa sakno ya apa-apa gak. Ini matono hidup itu cuma sekali bro. Mumpung kon urip, mati wis gak iso. Saya bilang, kalau kita lahir kita dimandikan betul, dikasih baju betul. Kita mati juga sama ya. Dimandikan, dikasih baju, betul? Sebelum dimakamkan. Bedanya apa? Semua harta nggak bisa kita bawa ke liang kubur. Bedanya cuma satu, Yesus yang kita bawa. Dan ketika Bapak Ibu identitas berubah, Yesus ada di dalam hati kita, menguasai seluruh pikiran, tubuh, jiwa, roh kita. Setiap ucapan kita, perilaku kita itu, Yesus selalu ada yang mengingatkan. Itulah pengikut Yesus. Hidup untuk Kristus, mati pun adalah keuntungan bagi. Ini yang terakhir. Pangkat bisa dicopot, jabatan bisa berakhir, tapi keselamatan adalah jaminan kekal. Kesempatan ini Bapak Ibu, rasakan Yesus dalam hati, nikmati surga di bumi. Kerajaan Allah bisa kita nikmati di bumi ini Bapak Ibu ya. Tidak perlu tunggu waktu kita mati. Sik dosa sing akeh sik gak apa-apa, engko nek wis lara mlebu ICU aku bertobat. Kalau Roh Kudus masih bekerja. Biasanya orang kayak gitu tidak diizinkan sampai mati pun Roh Kudus sudah tidak lagi memberikan kesempatan. Masih banyak kok teman-teman saya ngono, santai bro, urip jek dawa. Siti-siti gak apa-apa, kono sing ngeru bojomu ya gak ero. Oke Bapak Ibu, kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mau untuk belajar taat pada firman-Mu. Kami mau menjadi pribadi yang sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu Tuhan, tetapi di sepanjang hari. Dari pagi kami buka mata hingga kami malam tutup mata, kami sepenuhnya milik-Mu. Kami sepenuhnya akan menyangkal diri kami bahwa hidup kami bukan milik kami lagi. Tubuh kami, jiwa roh kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Dan kami mau memikul salib, tetap bahagia, merasakan bahagia di tengah kesulitan, karena disitulah letak kami merasakan Tuhan yang sejati. Amen. Damai makarios yang kami rasakan ketika Tuhan ada bersama kami di lembah kekelaman. Dan kami akan mengikut Engkau
loyalitas tanpa syarat sepenuhnya, bahwa kami hidup mati pun tidak membawa apa-apa, yang kami akan bawa adalah keselamatan yang daripadamu. Jikalau kami Tuhan selama ini hanya menikmati keselamatan untuk diri kami sendiri, berdoa buat semua jemaatmu di sini, di masa Paskah ini kami boleh mengingat kembali keselamatan yang telah Kau berikan buat kami, dan mengingatkan kami untuk berbagi kabar baik buat banyak orang yang mungkin belum mengenal Engkau dalam hidup mereka. Kami menjadi terang dan garam untuk mereka, Tuhan. Pakai setiap kami, Tuhan, agar kerajaan Allah itu yang kami rasakan bukan hanya untuk diri kami saja, tapi juga dirasakan oleh orang lain di sekitar kami. Khususnya mereka yang kami cintai, yang kami kasihi. Kami ingin bersama mereka selama-lamanya, Bapak Ibu. Bukan hanya di 70 tahun hidup di bumi ini, tapi kami mau mereka bersama kami di kerajaan-Mu yang kekal nanti. Terima kasih Bapak atas firman Tuhan yang pagi hari ini kami terima. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan, tetapi Roh Kudus, aku berdoa pada Roh Kudus supaya hati Bapak Ibu jemaat di sini semua, Roh Kudus boleh pakai firman yang telah disampaikan hamba-Mu ini untuk menjadi berkat buat mereka, mengingat bahwa mereka punya misi yang tertinggi dari Panglima yang tertinggi. Resign dari diri sendiri dan ikut Yesus sepenuhnya dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.